ya memang sebuah art itu sulit untuk diciptakan. Betul. Dan situlah celah yang diambil oleh AI ini kan untuk menghasilkan karya yang mirip Ghibli ini, sehingga karena orang ada salah satu cerita juga. Jadi orang nggak akan sebut nama perusahaan ya. Pokoknya ada satu perusahaan lah gitu. Dia ini membuat sebuah gambar AI. Yang dimana di gambar tersebut tuh ada menggunakan mereka pengennya gratis ya. Iya, apalagi kalau kalian udah tahu kasusnya itu staff-staff dari PT ini pun malah mendukung PT-nya untuk menggunakan itu. Wow. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat nih seniman lapangan sekarang kan mulai terendus gara-gara ada seniman-seniman dari yang digital gitu kan, melukis, menggambar itu cuman pakai komputer. Itu aja yang di lapangan aja udah mulai tergerus kan. Sekarang ya komputer emang komputernya sendiri yang bergerak gitu, bukan orangnya yang digerak di komputer aja. Udah pure Seni itu udah mah di Indonesia tuh harganya sangat minim gitu. Sekarang makin gak dihargai gitu, itu sangat ya diprotes oleh mereka pekerja seni gitu. Iya, betul. Yo, Mirsan. Aku gozaimasu. Selamat datang di Haku Media. Kembali lagi The one and only Haku Media masih San. Saya Sahrul. saya Hafid. serius. Saya Aldi. Apa kabar? Di luar sana sudahkah ada begini? Pastinya sudah dong. Karena podcast kami aja udah ada nama. Akhirnya setelah sekian lama kita libur untuk lebaran, Oh iya benar. kita syuting lagi. Iya. Minal aidin wal faizin BTW. Minal guys. Walaupun video ini bakal di-up di akhir bulan nanti mungkin ya. Iya bener anjir. Kita udah sebenarnya kemarin ngomong udah. Minal aidin udah ada kan? Udah. Aman. Ini video bakal di-up di ini anjing akhir bulan. April ini. malah Mei. Oh iya, April kan? Minggu depan. Minggu depan. Ya gitulah pokoknya. Kenapa kita harus diupload cepat-cepat ini? Karena memang pembahasannya sedang panas. Panas ya. Ya kayak ruangan ini panas Asli, ya. bro, asli, gelo. Tapi ada yang lebih panas lagi daripada ini. Apa tuh? Api neraka. Wow. Azab bro, azab. Dan kita juga kedatangan tamu ya, satu tamu itu Kita kedatangan anggota baru. kawan kita ini bernama Bumbo. Halo, Ini Bro. berdiri nggak kelihatan Pit. Ada bunyinya guys, ada bunyinya. Bisa gini. Ayo. Itu fotonya jangan ditutupin dong, kasihan. Oh iya, maaf. Bisa lihat ya. Keren. Bisa dilihat ya. Aku lihat di situ, tolong mata ini. Ya kalau kalian merasakan ada yang menatap, nah itu tetap tuh. Cuman kayak kalau dilihat dari kamera tuh gimana ya, angle-nya tuh kayak gambar-gambar yang aneh gitu loh. Agak sus ya. Agak sus. Karena biasanya orang tuh melihat gambar-gambar sus itu dari AI biasanya. Kadang-kadang tuh orang Masuk bikin pego. gambar-gambar yang anggaplah orang pengen karakter A itu melakukan B gitu. Dia nggak usah gambarnya, akhirnya pakai AI. Ya. Terus hasilnya tuh yang aneh gitu tau kan? Betul. Yang weird gitu loh gambar itu. Betul itu kayak kemarin tuh Kita yang yang satu animal. Ya jadi animal. Keluarnya manusia kulit hitam. Orang Afrika aja. Iya, orang Afrika. itu ada tuh. Itu parah buat saya. Ini bukan kita rasis ya, tapi Iya. emang kemarin Emang AI-nya masih sesuatu itu nggak jelas. Ayo tolong aja. Jadi kita generate foto kita bersama ini dibikin kayak AI, Betul. dibikin tema-tema yang lain, entah itu tema cowboy, tema Jepang segala macam. Pas mau dibikin tema animal, wild ya, Ya. hutan, yang keluar dari itu. Nah salah satunya ya contohnya yang ada di thumbnail streamingan Betul, kita ada betul. juga satu video yang ini ya, Yes. ngebahas tentang Korea. Tuh. Ya, Betul, itu kan betul, buat kan di situ kan. Tapi emang ini industri AI ini berkembang ya, Betul, sangat berkembang ya. Iya, yang kata yang tadi itu ada kemarin sebuah sesuatu yang viral tuh gara-gara AI. Aduh. Yaitu generate AI style Ghibli. Oh. Kalian tahu. Tapi sebelum masuk ke Ghibli nih, ini tentang AI juga. Ya. Yang mana AI itu kemarin melihat dan scroll di sebuah sosial media ya. Itu tuh muncul sebuah keresahan masyarakat di Indonesia terutama. Yang mana bisa jadi si AI ini untuk menjadikan bahan kriminalitas. Wow. Nah itu sebuah AI itu lupa dia dari Apa ya, chat kayak deepfake. GPT bukan. Oh, bukan. Kalau di pack biasanya bokep-bokep Korea tuh. Iya betul. betul, makanya itu. aja diganti. Enggak, kalau ini tuh transaksi rekening. Wow. Itu bisa benar-benar dipalsukan dan benar-benar mirip persis kayak aing transfer nih misalnya kemana nih lewat Iya. e-banking. Itu benar-benar
apa namanya serupa banget, mirip banget, dan Wow. mungkin orang beberapa bisa percaya. Wah bahaya tuh. Itu ada di ChatGPT yang nyarinya itu Aing lupa deh. Wow. Bikinnya di ChatGPT atau di mana dah. Wah bahaya tuh anjir Wah, transaksi. bahaya banget. Apalagi itu. sekarang kita ke warung tinggal QRIS, Iya. itu kan bisa dipalsuin ya. Iya. Orang bisa percaya yang nunjukin percaya aja gitu. Iya. Kasihan yang jualannya Betul. juga. Kalau Iya, kalau iya. misalnya jualnya teliti ya ketahuan bisa cepet ya. Tapi kan kalau misalnya lagi nggak fokus kan Iya. Atau kayak tadi pas kita ke warung beli mie tuh notifikasinya tumben gak ada kan? nggak nyala. Biasanya Iya. kan ada transfer nih misalnya bayar 32.500, si mesinnya tuh nyala ada suaranya. Transaksi telah dilakukan. Senilai 3.500 nah, misalnya gitu. Ada Iya betul. voice-nya. Voice. Bahaya Itu voice AI juga. Itu juga. Benar. AI ini sudah merajalela ya. Tuh, bahkan sampai ke warung-warung pun dia menggunakan AI. Bahkan seorang raja pun sampai rela dia. Raja. Pilih raja. Cinderella pun tiba Dengan kereta kencana. Raja rela. Apa sih? Jadi kita udahin aja stream. Ya memang sangat berbahaya ya. Betul. Dan ini juga bahkan Digunakan. sampai seorang owner yang membuat Ghibli, Nah, betul. menemukan Ghibli itu sampai bercuap-cuap gitu Yes, tentang Hayao si AI. Miyazaki. Betul. Dia bener ya Miyazaki ya? Merasa Iya, iya. keresahan dia tuh. Ya. Karena banyak sekarang apa ya? Trennya tuh lagi naik-naiknya AI Ya. Ghibli. Betul. Dan sampai karena itu pun dia pun nggak kaget kalau misalkan ya emang masa depannya Ghibli itu Iya. ya emang udah pasti terpuruk ya. Jadi ada satu cuplikan video gitu Iya. kan yang dimana si siapa Miyazaki ayah Itu bokep itu Wow. itu aduh. si Hayao Itu saya banyak tuh video. Tontonannya tuh. Nah, itu Hayao Miyazaki itu ada cuplikan videonya di mana dia tuh bukan video Miyazaki ayah tapi Hayao Miyazaki. itu juga ada sih ayam Miyazaki itu ya. Cuplikannya dia sambil nyebat terus ditanya gitu kan. Iya, iya. Ditanya sama siapa? Nah, Ya ayah. bukan ditanya sama pewawancara Ya, gitu. wartawan. Menurut kamu nih tentang apa tentang si Iya emang masa depannya Ghibli itu gimana masa sih? depan Ghibli gimana? Terus dia jawabnya gini ya, Tanggapan. waktu itu Aing Ghibli membuat nama Ghibli itu hanya dari apa random aja gitu, Iya. kumpulan nama pesawat atau apa, Ya lupa orang. juga lupa kapal atau pesawat atau apa, ya itu hanyalah sebuah nama gitu kan. Dan saya juga udah melihat industri ini akan hancur kan. Ya emang dia nggak gitu. kaget kalau Dia misalkan nggak emang kaget. masa depan Ghibli itu udah nggak ada. Terus dia pergi, dia sambil jalan gitu. itu. Atau dia ngomongnya pakai bahasa Sunda juga. Enggak. Nah, kira dia pakai AI juga videonya. Dia lebih ke Vietnam ya. Dia pakai bahasa Cina gimana dia bahasa Cina gimana? 我就是跑的，就是说打我也。 Senghau lah, Mai. Cuman yang orang pertanyakan tuh si tren-tren AI Ghibli ini tuh naiknya tuh sejak kapan? Sejak awal April, kalau kemarin-kemarin orang lihat tuh. Jadi Iya. akhir-akhir Pas awal-awal kita lebaran kah? akhir-akhir kita mau ke lebaran tuh itu mulai Iya. mencuat. Oh makanya Iya. nih banyaknya emang diganti ke foto keluarga gitu Iya. ya. Iya, makanya video ini juga harus cepat diupload. Tuh. Betul karena emang pembicaranya udah lewat sih. Nah, sebenarnya yang kalian lihat juga ini depan ini sebenarnya depan kamera ini AI. Bukan orang, itu bukan orang. Deepfake. Sebenarnya Anda ngomongnya bibab. Ini talent-talent kita tuh cuma tidur doang Ya sebenarnya aslinya itu sedang tidur. Aduh, tolonglah jangan bikin PR buat yang edit. Fun fact ini udah mau jam 1 ya. Itu gara-gara ngantuk kita jadi. Betul. Nah itu tadi kapan trennya mulai itu karena awal-awalnya di lebaran ya. Yes, yes, TikTok yes. sempet rame itu. Padahal yang ngepost tentang yang perubahan yang AI ke Ghibli ini tuh udah terjadi sebelum si lebaran ini Iya, ya. udah lama, udah lama bahkan ya. mungkin seingat orang 2016 mungkin ya. Itu tuh sempat ada sebuah AI yang memang mencoba untuk mengenerate hasil karya Ghibli. Ya. Dan itu pun sempat ditanya juga kepada seorang Hayao Miyazaki, gimana nih pendapat Anda tentang gambar Ghibli yang dibuat oleh AI? Dan di saat itu, bertahun-tahun yang lalu, Hayao Miyazaki juga sempat mengatakan bahwa menegaskan, menolak penggunaan AI dari karya-karyanya itu. Terus Betul. udah bertahun-tahun yang lalu. Itu dari Ya, 2016 itu. Makanya mungkin dengan dia mengatakan apa tadi yuk? Ya emang udah gak kaget kalau misalkan Ghibli bakalan hancur. Hancur. Iya, karena di saat itu pun beberapa tahun yang lalu dia sudah memprediksi itu. Ya, Aing sempat lihat tuh si wawancara itu kan ada sekelompok anak muda lah dia datang ke si Hayao Miyazaki untuk kayak
ini sebuah perkembangan soal teknologi nih, AI yang akan membuat industri animasi semakin maju lah. Ternyata ditolak mentah-mentah sama Hayao Miyazaki. Ditolaknya tidak terang-terangan, oh saya tidak suka, tidak gitu. Tapi dia kayak mengibaratkan bahwa si animasi yang dibuat oleh mereka itu terlihat seperti menjijikan. Dia membayangkan bahwa ini seperti teman saya yang cacat yang kayak gitu. Ya tidak, dia si Hayao Miyazaki tidak terang-terangan oh gue menolak, gue gak suka gitu, tapi disebutnya kayak gitu. Nah kita tahu orang Jepang tuh kalau ngomong seperti itu tidak frontal lah. Itu pasti ada kiasan lah, kayak misalkan kita ngajak orang Jepang misalkan metafora. Ayo kita pergi misalkan, terus si orang Jepangnya nggak bisa, oh kesana ya, tapi nah itu tuh sebuah penolakan sebenarnya. Nah akibat video tersebut orang-orang tuh jadi berpikir bahwa sepertinya Hayao Miyazaki ini kurang suka dengan keadaan AI ini gitu. Tapi emang kalau misalnya AI ini mata seniman ya. Anjay. Ya seorang Ghibli ya, perusahaan Ghibli gitu kan. Yang mana dia tuh muncul di tahun 1990-an ya, tahun 90-an dah. Yep. Yang mana industri animasi pada saat itu tuh dibilang minim banget gitu kan. Bahkan untuk membuat sebuah animasi aja perlu sangat effort, bahkan bisa ada itu lupa dia Astro Boy atau apa ya yang ditulis tangan terus jadiin digambar pakai tangan. Oh, per frame per frame ya. Beli atau lupa. Itu lupa itu tuh Astro Boy atau apa, pokoknya ada animasi juga di tahun-tahun segituan. Bahkan dia untuk membuat sebuah animasi film kartun itu tuh benar-benar digambar dulu per frame-nya, terus dia bikin lagi. Akira ya. Mungkin ya, Ayo lupa. Motion. Akira deh. Orang lupa itu namanya motion apalah nama ini. Nah, kayak gitu kan. Jangan juga lupakan Jumbo animasi Indonesia. Tiba-tiba masuk ke animasi Indonesia. Indonesia sekarang. Belum nanti masukannya nanti dong, kan sekarang. Animasinya pakai AI kan? Enggak dong. Beda, Murni rasanya. selama 5 tahun pengerjaan. Soalnya setahu orang yang gemoy-gemoy gitu pakai AI. Video-video gemoy gitu. Tuh siapa tuh? Ya, Makanan gratis. Jadi tadi ngomong apa tadi? Lupa nih. Itu per frame. Ya pada masa itu, Ai bisa bilang Ghibli itu sebuah animasi yang bener-bener pertama udah pasti ikonik ya, karena orang-orang tuh dengan art style-nya berbeda gitu. Artnya tuh emang Ghibli banget lah. Ya. Dan juga di alat-alat atau di aplikasi-aplikasi untuk membuat sebuah animasi di masa itu tuh Ghibli itu udah kebilang yang bener-bener paling canggih buat saya. Menjadi trendsetter terbaru di zaman betul. Orang tuh pernah lihat pengerjaan Ghibli mengenai satu frame, bukan satu frame, satu scene gitu. Banyak orang gitu, scene-nya kayak di pasar gitu, di pasar atau di jalan gitu. Itu sangat perfect itu, satu-satu orang tuh jalannya tuh berbeda-beda. Nah itu tuh dikerjakan sama 5 tahun kalau nggak salah. Itu untuk satu frame itu gila. Itu sangat perfect lah. Itu ya seniman tuh kayak gitu ya. Sekarang Itu Kiki Delivery. Iya kayak itu. Nah, sekarang misalkan nih, sekarang AI, ada AI gitu. Sebuah karya yang bisa Karya yang bertahun-tahun dikerjakan ini. beliau pekerjakan tuh bisa proyeknya dalam bertahun-tahun untuk dalam Cuman satu. selesai berapa menit doang ya. Hanya menggunakan AI. Iya betul. Ya gimana nggak kesel gitu kan? Iya, Maksudnya benar. nilai seninya kan nilai seni itu bukan hanya dari estetika tapi sebuah proses dibuatnya itu gitu kan. Dan orang juga berpikirnya sebenarnya gak cuma ke nilai seninya aja sebenarnya yang jadinya ini ya. Harusnya tuh ada hukum juga di situ. Soalnya jadinya hak cipta dong. Iya, betul bro. Harusnya tuh gak boleh sebenarnya. Nah itu yang tadi permasalahan Ghibli itu sebuah animasi yang bener-bener ikonik gitu. Orang lain tuh kalau misalnya nih tiba-tiba ada satu studio muncul dengan art style yang sama kayak Ghibli, pasti ini ya Ghibli. Betul. Nah ini juga menjadi apa ya, suatu problem lah, masalah gitu. Orang tuh sempat nonton Art ngomong juga tentang Ghibli ini. Ternyata sebuah art style itu dalam seniman itu tidak bisa. Wah itu. Sini ada Saya ledak juga kan ini ya. Jadi itu tuh gak bisa gak bisa di apa ya, monetize apa ya, diuangkan. hak ciptain. Nah, sebuah art style itu gak bisa dihak ciptain. Betul. Nah itu masalahnya gitu. Jadi apa ya, perusahaan-perusahaan AI ini menggunakan
jalur ini nih untuk menciptakan Nah, hal iya, seperti betul. ini gitu. Ngerti. Sayangnya seperti itu. Emang ada celah ya. Iya, karena kalau menurut Citara Arts, kalau sampai sebuah art style atau apapun itu di apa ya? Monopoli. Iya di Hak ini ciptaan. ya itu bakal chaos katanya. Itu bakal chaos kita. Gitu. Nah, tapi kan di satu sisi pun ini ada aturan tertulis di antara Nah, para betul. seniman. Tidak Nah, tertulis itu maksudnya. dia. Betul, tidak tertulis tapi Ya, Mas. tergambar. Betul. Ya, betul juga sih. Yang mana ya masing-masing seniman itu punya ciri khasnya lah Yes, masing-masing gitu. betul. Kalau misalnya apalagi udah terkenal gitu kan. Bahkan kayak cuman garisan-garisan mereka pun udah kelihatan beda gitu betul. dari seni yang lainnya. Ya misalnya nih pasti Rio udah tahu nih Jehan seniman Studio. dari Bandung, betul. Yes. Dia punya Dia punya ciri ciri khas khas semua seninya itu nggak ada matanya. ya matanya tuh pasti Oh, dihitamin gitu. atau dari entah itu dari lukisan atau dari patung Patung. tuh dia matanya nggak ada gitu. Iya, iya, iya. Emang digelapin aja. Hmm. Nah itu kan kalau misalnya ada orang meniru kayak gitu, ya berarti udah jiplak dari Jehan. Iya, Nah, iya. ngerti. Itulah masalahnya art style itu nggak bisa. Nah, iya. Karena ketika ada seorang misalkan menggambar dengan sesuatu yang tidak ada matanya itu tidak bisa disebut Iya, betul. Iya. benar-benar ketiplak Iya, iya, pemilihan iya, gitu. iya. Nah itu makanya. masalahnya gitu. Kayak Anda juga melukis tidak ada apa-apa ya? Apa? Lukisnya kan itu tidak ada matanya. Kalau Anda lukis Anda tidak ada apa-apanya. Iya. Apa-apa Karena karena saya semuanya tidak bakal bisa melukis. Oh, gitu. Karena saya tidak melukis. Oh, gitu ya. Kalau saya nggak ngegambar apa-apa kan meniru Anda berarti. Ya itu bingung makanya. Tapi Anda katanya kalau pensiun pengen jadi pelukis ya? ya pelukis apa? Enggak, kalau pensiun pengen jadi pelukis ya? Ya, Awalnya seperti tuh itulah. kalau nggak salah mimpin sebuah organisasi. Iya, iya, iya. Oh iya, cuman Yang kumisnya kotak. iya saya tuh ditolak memang di sekolah seni. Oke. Terus Oke, kalau orang sih menanggapi apa yang tadi Sahrul ceritakan tentang pendapatan arts ya. Orang melihatnya tuh dari sisi seni musik. Karena kan kita kalau bicara seni itu banyak ya. Ya. Ada seni musik, seni gambar, seni lukis, Seni rupa terapa, air minum maksud saya. air Air seni, minum. seni ledakan. Ya seni adalah ledakan. Wah. Dan ya banyak seni-seni modern juga lah ya yang udah nggak bisa dikatakan sebagai seni Betul. lukis dan seni apapun itu. Itu menarik sih. Iya, iya, iya. oh seni sih. Kok sepi sih ya? Astaga. Yang dimana kalau saya lihat dari sisi seni musik, itu kan sempat kita bahas juga di video ini bahwa hak cipta atau misalkan sebuah plagiatisme seni musik itu bisa dikatakan plagiat, gak bisa, sulit dikatakan plagiat. Kenapa? Karena yang namanya notasi itu Iya. cuma ada 7, Betul. do re mi fa sol la si. Betul. Do-nya kan balik lagi ke Lagi, 1, tapi notanya lebih tinggi. Iya. Betul, Otomatis ketika mana yang membuat sesuatu mirip-mirip tuh ya wajar, Iya, karena cuma iya. 7 kombinasinya. Iya betul. Mungkin itu bisa merepresentasikan yang tadi si Tara Arts bilang, karena sebuah gambar ya Iya. lupa garis yang disambung-sambung dan segala macamnya kan. Iya dan Maka kalau memang ada art atau mungkin hasil karya yang mirip-mirip, wajar dong. iya ya. Apa ya, orang tuh ngelihatnya sih kayak gini, ketika Maneh apa ya, membuat ya chat GPT ngebuat style ala Ghibli kayak gitu tuh, nilai dari Ghibli-nya tuh hilang Iya, gitu. betul. Hilang kayak gitu dan Kayak semudah itu. iya jadinya kan. jadinya semudah itu gitu. Apa ya? Padahal Jadi yang kita kayak nantikan dari Ghibli itu adalah sebuah film dengan animasi terbaik gitu. Betul. oh iya, semua orang beda-beda sih, tapi Ya. itu salah satunya sih. Jadi apa ya, menurut orang sebuah nilainya sih yang hilang gitu. Iya, dan dimana dia itu mengambil celah dari yang tadi kita bahas bahwa ya memang sebuah art itu sulit untuk diciptakan. Betul, Dan disitulah celah yang diambil oleh AI ini kan Iya. untuk menghasilkan karya yang mirip Ghibli Betul. ini, sehingga mengurangi esensi yang tadi mana Iya, iya. Menurut Aing sih harusnya bisa apa ya, dihukum. Contohnya kayak dihukumkan. iya maksudnya bisa dipidanakan. Contohnya kayak gini, si chat GPT ini benar-benar niru ala Ghibli, benar-benar, dan disebutnya ala Ghibli. Kayak misalkan sebuah lagu tadi, misalkan contoh sebuah lagu itu benar-benar ketiplak kayak lagu yang lainnya. Itu kan sebenarnya ada aturannya, ada berapa bar yang harus Betul. apa ya, yang harus berbeda gitu ya, yang nggak boleh sama gitu. Ada kalau nggak salah 8 atau 4 gitu, orang lupa. Nah hal kayak gitu tuh harus ada gitu. Dan masalah Ghibli ini harusnya bisa sih menurut orang, kalau Hayao Miyazaki atau Ghibli-nya sendiri
mau mempidanakan chat Ya. GPT Iya, harusnya iya. sih bisa sih menurut Karena saya. emang dia yang punya ininya. Iya, dan dia penciptanya itu sendiri dan ya. dia terang-terangan apa ya menyebut bahwa ini tuh generat Ghibli gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, iya, iya. Harusnya sih bisa ya. Karena untuk menciptakan art sendiri itu susah gitu. Iya, biar Sesimpel kayak anggaplah di musik kalian kan lebih tahu musik kan. Pasti harus hafal dulu kan 7 not itu. Betul. Harus kan. Dan Mau nggak juga- mau bikin lagu kayak apapun juga harus tahu dulu dong. Yep. Sama halnya dengan gambar. Harus kayak misalkan anatominya harus tahu dulu bentuk daun, bentuk Betul. orang sebelum membuat art style. Makanya ketika ada generate kayak gitu kan, ya wajar lah marah. Iya. Ya jadinya ya art style yang dibuat tuh penuh dengan effort, bahkan Betul. mungkin pada masa itu Hayao Miyazaki itu berpikir keras, Iya, betul. keluarkan keringat darah. Enggak, itu kalau bayar. Ya, akhirnya Keringat, air mata. akhirnya satu art itu tuh bisa terjadi sekali gedip doang gitu. Dia sekali ngetik doang anjing. Sekarang buku ensiklopedia aja nggak laku bisa-bisa gara-gara Betul. Betul. pengetahuan umum, buku Betul. gitu-gitu. Ya contohnya ya tidak mungkin ya kadang kita juga menggunakan ChatGPT ya untuk mencari sebuah informasi biar Ya, cepat aja. Ya, Tidak, saya DeepSeek. Oh, Cina Anda dia. Cina. Cina ya Anda. Coba ngomong. Cina ya Anda. Oh itu dapat ada ya. Cuman orang juga Gitu. setuju sama statementnya Sahrul yang tadi, kalau emang si seni ini dijadikan sebuah hak cipta tuh, ya emang akhirnya bener juga ternyata bakalan kayak soalnya kayak kepikiran misalkan nih, inilah yang paling dekat tuh Il ngejiplak kemarin tuh gambar ini ya Berserk ya. Ya. Nah, Astagfirullahaladzim. gambarin Berserk kayak gitu ya kan, sebenarnya kalau misalkan si pencipta manganya mau ini kan ya gak boleh tuh jadi hak Ya. cipta tuh. Kayak inilah kayak warna paling hitam di dunia itu. Betul. Betul, itu ada sebuah cerita, bukan cerita ya. Fun fact. Sebuah kejadian di Iya, mana itu di kan dunia lucu nyata tuh. ada pencipta warna. Warna. Dia tuh membuat warna paling hitam Sedunia. sedunia. Apa ya yang lupa namanya, deep black atau fade black ya? Ya Ah, itulah pokoknya pokoknya. warna hitam paling hitam hitam. sedunia. Akhirnya ada di mana di momen dia tuh Hitam. nggak ngasih si warna. Bukan apa? Ada yang mau beli warna ini. Akhirnya ada orang Bollywood, Ya orang India sana. ya orang India yang emang ya dia kayak punya duit. Jadi dia beli si hak cipta dari warna Warna itu. ini. Ya. Jadi nggak ada yang boleh pakai warna itu sih, izin dia Betul, dibeli. dibeli. Tapi orang lain nggak boleh pakai. Iya, tahu. Akhirnya dibalas lagi Iya, sama ada orang juga yang menciptakan warna pink. Warna pink ya. paling pink sedunia. Warna pink paling pink sedunia. Dan lucunya apa? Si orang yang beli warna hitam paling hitam di dunia ini tuh nggak boleh beli warna pink di Iya. dunia ini. Jadi syaratnya Terus orang lain boleh beli. orang lain tuh boleh beli kecuali si orang yang punya cat hitam sedia ini. Nggak boleh beli dia. Cuman akhirnya kebeli juga sama orang itu. Itu lucu aja. Kocak. Aduh ini ya, aduh copyright ya. Iya, iya, ada copyright copyright ya, kayak lagi. gitu-gitu lah. Jatuhnya jadi ya tadi rebut-rebutan hak ciptanya gitu. Kayak sekarang kan ya di Konoha juga lagi ada pembahasan tentang hak cipta pencipta lagu ya. Tuh. Itu juga kan undang-undang hak cipta untuk lagu. Kayak gitu sih sama aja kok kata orang dia. Iya benar sih. Kalau misalkan lagunya yang di hak cipta masih masuk akal gitu. Gimana kalau kita anggaplah kita setarakan dengan tadi pembahasan yang masalah art, otomatis kan kalau kita mau nggak hak ciptakan sebuah art style, otomatis kalau di dunia musik kita mau menghak ciptakan sebuah genre, Iya. itu kan nggak bisa, Iya, susah nggak dong bisa anjing. susah itu. Dan Sama itu. emang kalau misalnya itu terjadi ya, misalnya ada sebuah hak cipta. Wah itu. Kecuali emang kalau misalnya lukisannya bener-bener detail presisi 100% gitu kan, itu udah jelas lah itu Iya. mutlak kan. Cuman kalau misalnya emang langsung diklaim hak cipta, itu tuh celahnya untuk kita mengklaim karya orang lain tuh Iya. begitu mudah ya. Iya, Misalnya, betul. oh ini mah lukisan aja ini aja Iya. pernah buat, cuman aja nggak tenar aja gitu. Iya, Kan bisa betul, gitu. betul. Iya betul. Bahaya itu sih. Nah itu yang bakal jadi bakal jadi chaos ya itu kan, ke arah sana ya itu. Pencipta aja perasaan nggak pernah ngomongin hak. Wow. Gokil. Dunia ini milik Allah. Semua ini. Itu beda server itu. Nah, kalau Kurang beda server, marahnya itu sama. kalau Tolong itu jangan diputar-putar ya. kalau yang tadi kita sebut tuh itu mah pelukis yang tidak bisa ditiru kan. Ya, Sama itu sekali. bisa, itu bahaya tuh kalau tiru ya. Karena kan pelukisnya Agung. Nah, Wah. pelukis tuh Agung. Padahal udah dibilang Agung ya mesti ditanya tuh. Kocak.
yang bikin lagu. Pelangi, yuk kita iklan. Iklan dulu. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Kembali lagi teman-teman semua. Yes. Nah, jadi kita udah bahas ciptaan Tuhan ya guys ya. Udah lama gak syuting jadi ngomongnya teman-teman. Kamu udah Ci. Sekarang udah Ci. Kita tadi udah bahas ciptaan Tuhan nih. Wow. Apa Agung? Ya Agung, nggak. Tadi kan emang kita udah ngebahas tadi ya tanggapan-tanggapan penciptanya lah ya. Tanggapan pencipta. Nah sekarang karena maraknya penggunaan AI ini ya juga pasti harusnya kan berdampak dengan industri kreatif dan seniman-seniman seluruh dunia lah ya guys ya. Nah kalau menurut Mara ini nih, adakah dampak negatif dan positif dari AI ini untuk Sebenarnya seniman ini? kalau kita bilang dampak positif itu yang namanya perkembangan teknologi pasti ada dampak positif. Betul. Cuma kan kembali lagi sebenarnya yang nggak bisa dilawan dari perkembangan teknologi itu adalah moral. Karena teknologi tidak punya moral gitu ya. Permasalahannya kalau kita ngomongin teknologi yang masuk ke ranah dunia seni, yang dimana dunia seni tadi kita tahu bahwa untuk menciptakan sebuah hak cipta terhadap sebuah seni itu ada batasan-batasan yang nggak bisa kita lewati gitu. Contohnya di gambar adalah art style, kalau misalkan musik adalah genre, yang dimana kan ketika kita mau melewati hal-hal seperti itu membutuhkan moral dari seorang manusia gitu ya. Betul. Jadi kalau misalkan pertanyaannya apakah ada manfaat dari penggunaan AI ini? Ada. Contoh misalkan mau bikin film itu apa dengan animasi apa misalkan gitu. Itu bisa lebih cepat dengan AI kan. Betul. Akan tetapi kan balik lagi ke moralnya tuh gimana sebagai seorang pencipta tuh seperti apa rasanya gitu kan. Yang dia harusnya bekerja dengan effort dan segala macam ternyata menggunakan AI itu bisa lebih cepat gitu loh. Balik lagi ke sana kalau kata orang nampaknya terhadap si artis-artis ini. Betul, Aing setuju akan hal itu gitu. Aing kan pernah menulis sebuah karya juga, tapi ini bukan sebuah lagu, lagu juga Aing bikin. Lebih ke karya tulis sebenarnya. Karya tulis. Ya itu cerpen atau novel lah. Batu itu ya, batu prasasti. Wow, tulis tua ya. Tua juga ternyata Hafid kita ini. Maaf. Prasasti. Ternyata dulu Gajah Mada tuh pakai AI guys. Gajahnya. Oh, gajah. Ini bukan Gajah Mada, Gajah Hafid. Di pandangan Aing gitu, ketika melihat AI ini kan, orang tuh untuk membuat sebuah kreasi cerita itu lebih gampang lagi karena dia tidak perlu membayangkan suasana, tidak perlu membayangkan latar, tidak perlu membayangkan perasaan si karakter kita yang nanti bakal ditulis atau penggambaran wujud dari karakter kita sendiri di karya tulis itu. Mereka kan tidak memikirkan hal itu gitu. Yang mana yang semua pikirkan itu cuma di AI-nya doang. Kita cuma misalnya di AI cuma pengen plotting cerita kayak aku ketemu seseorang lagi mancing, akhirnya aku jatuh cinta kepada Mas Bram, tukang sepatu gitu kan. Mas Bram pun duduk pakai pancingannya. Ketika kayak search itu kita ketik, kita enter, akhirnya dia nge-generate dan membuat sebuah storyline yang berhubungan dengan apa yang kita ketik. Dan itu kan ya bukan berarti ya mungkin kita memikirkan di kata kuncinya gitu kan. Betul. Tapi kan secara pengkarakteran itu tidak dipikirkan. Feel untuk menulisnya itu tidak dipikirkan juga gitu. Jadi akhirnya sebuah cerita itu tidak benar-benar dari hati sendiri. Yang mana ya itu buatan AI gitu kan. Bahkan mungkin penulisnya pun tidak merasakan feel dari ceritanya itu gitu kan. Sedangkan sebuah karya yang benar-benar menarik dan bagus itu ketika emang apa yang dirasakan dengan penulisnya tuh nulis dengan sepenuh hati, dan ketika dipublish orang-orang yang baca itu bisa merasakan perasaan si penulisnya ini gitu kan. Gak monoton kayak ini lah ya, kayak penelitian. Karena buat itu dari hati tuh benar-benar yang dilakukan masa ini. tapi Deadline. dari hatinya tuh ya Allah pengen cepet tulis gitu doang. Betul itu. Makanya dosen-dosen yang baca penelitian ini pengen lulus yang ini lulus.
kelihatan niatnya gitu kan. Anjing lo. Iba. Revisi lagi, nambah data lagi, Kenapa Aing bisa berpikiran kayak gitu? Karena ketika Aing membuat sebuah cerita, itu bener-bener ya segala hal itu Aing pikirkan, bahkan sampai hal-hal yang minor, latar belakang. Bahkan waktu itu Aing menuliskan sebuah cerita yang berhubungan dengan bunga, kata kuncinya Aing mempelajari sebuah jenis-jenis bunga dan dengan makna-maknanya gitu. Betul. Sedalam itu, sedetail itu gitu. Dan emang ada achievement tersendiri ya saat melakukan itu akhirnya ya jadi. Betul. Bahkan sampai bunga bang pun mana pelajari kan. Betul. Bunga bang. Berapa persen itu ada hitungannya pelajari. Yang bau banget itu loh. Bunga bangke. Oh iya. Bukan bunga. Oh belum beres bunga bangke. Belum beres tadi itu. Bunga bang lucu tuh. Bunga bangke. Termasuk bunga KPR juga. Saya mau beli rumah karena harus pelajari bunga KPR. Bener itu penting itu. Daripada bikin cerita itu lebih penting ya. Iya. Tapi itu benar-benar apa yang dikatakan benar Pit. Karena seperti yang kata tadi gitu, bahwa yang akan hilang itu adalah nilai sih. Ya. Betul. Nilai yang kayak Manu tadi bilang bahwa si pembuat sebuah cerita ini bersusah payah untuk menciptakan cerita, dia observasi atau dia ada rasa dia yang dituangkan ke cerita itu tuh semua akan hilang gitu. Terus sesuai sebagai harga pun si karya itu akan hilang gitu. Betul. Orang dapat mudah dilakukan oleh siapapun dan kapanpun gitu aja itu akan sangat hilang gitu. Dan mungkin itulah yang diprotes orang-orang di luar sana gitu, kayak Aing capek-capek belajar seni, terus seni itu Ada ledakan, gondor. Seni itu udah mah di Indonesia tuh harganya sangat minim. Iya. Sekarang makin gak dihargai gitu, itu sangat diprotes oleh mereka kerja seni gitu. Iya, betul. Mau mau gimana gitu. Dan akhirnya juga berdampak juga ke profesi mereka sendiri, jadinya emang betul. tidak menghasilkan ya. Iya. Betul gitu. Makanya orang-orang kan seorang seniman di luar sana kan pada saat itu ketika pemerintah lebih memakai Betul. Oh iya. Dan kan gak perlu seniman juga ya. gitu ya. Jadi kayak misalkan kayak industri-industri emang perfilman dan segala macamnya itu akhirnya pasti akan memotong karyawan-karyawan mereka karena ya udah ada AI untuk kamu masih kita membutuhkan tenaga manusia. Iya, itu dia gitu. Iklan aja sekarang udah ada yang pakai AI kan, yang harus pakai bintang iklan atau apa, ini jadi kegerus jadi Bintang Emon Bintang Emon, bintang BT tuh. Kalau kalian tahu bintang BT. Ya, mungkin ini yang dirasakan oleh beliau ya. Bintang Emon. Bukan. Hayao Miyazaki. Ya, Hayao Miyazaki. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih seniman lapangan sekarang kan mulai terendus gara-gara ada seniman-seniman dari yang digital gitu kan, melukis, menggambar itu cuman pakai komputer. Itu aja yang di lapangan aja udah mulai tergerus kan. Sekarang ya emang komputernya sendiri yang bergerak gitu, bukan orangnya yang digerak di komputer aja. Udah pure jadi mesin doang ya. Iya. Mesin aja itu makin menghilang lagi ya nih. Iya betul. jadi mesin. Jadi mesin. Jadi mesin. Ya itu negatifnya. Kalau positifnya mungkin adanya ini ya dipergunakan sewajarnya aja ya untuk mempermudah. Maksudnya tidak plek-plekan ketiplek. Kita benar-benar membuatnya di ini gitu, kayak cuman untuk referensi lah, kayak misalkan referensi mencari sesuatu ya, kayak misalkan mana mau ngedit sesuatu tapi bingung gitu. Posisi ini posisi itu ya mana cari dulu gambarnya dia terus mana buat lagi gitu. Atau mungkin buat editor kalau kalian sering edit terus harus ada subtitle yang otomatis, nah itu kan bisa memperkarakan gitu sebenarnya gitu. Atau minor lah ya, minor. Iya, hal-hal minor kayak gitu sih. Atau enggak ya si AI ini pergunakan untuk caranya membuat ini. Jadi kan belajarnya dari AI gitu. Kita belajar dari AI. Betul. Itu kan tidak harus membayar guru les ya. Iya betul. Dapat negatifnya guru les tidak laku. Positif negatif ya, positif negatif. Iya juga ya. Kasihan pekerja guru-guru sana tuh. Benar. Lesnya lewat AI. Anjing. Berarti kalau orang sibuk kan untuk perkembangan teknologi atau mungkin di hal ini adalah AI ya, terhadap dunia seni itu lebih banyak mudorotnya. Waduh. Lebih banyak negatifnya Iya. dibandingkan positifnya. Iya. Mungkin hal positif yang paling bermanfaat di antara semua hal-hal negatif ini hanya satu, efisiensi waktu doang berarti. Iya.
Hanya Nah. untuk mempersingkat dan mempermudah. Ya Dan itu mengurangi budget. ya itu kembali lagi ke kata mana yang tadi bilang, Rin, moral dan etika gitu aja, bagaimana menggunakan teknologi itu Ya, gitu ya, mungkin buat terhadap karya seni. buat sebuah industri itu ya menguntungkan buat misalnya kita berbicara tentang bisnis Iya betul. itu menguntungkan Betul, karena kita betul. tidak harus meng-hire ini Iya. itu cukup dari aplikasi satu doang gitu. Kita Iya. bisa menghandle itu semua. Ya kalau misalnya di sisi seniman ya kasihan yang seniman Iya, yang secara gitu. moral kan Iya. mereka yang kena. Ya, jadi emang ada tagline yang sesuai dengan hal ini. Apa itu? Bijaklah menggunakan teknologi. Anjay, gila. Kita di bos senggol dong. Tangan kiri. Kenapa gini-gini ya? Tapi gini, kalau orang mau mencoba untuk breakdown kembali ya, yang dimana namanya sebuah seni itu kan memang, saya buat lagi burung dari darah nih, ledakan, susah tuh ntar nanti saya tuh, dia pernah gaya dulu. Ada yang gelo sendiri. Nanti colek tangan lihatnya dulu. mending saya kita lihat di sini terus Wow. ya lanjut. Kalau kita berkaca dari mungkin zaman-zaman dahulu ya, ketika Adam dan Hawa, belum ke zaman Itu chapter 1 kejauhan. Jadi waktu itu Dibahas lagi. masih Atau aja gitu. Itu tuh. itu chapter gila. Tadi udah kita bahas ya di bawah ya, tolong diulang lagi dong. So, ya seniman-seniman di zaman dahulu memang dunia seni itu sangat minim dengan yang namanya peraturan. Iya. Karena ya kita berkaca dari yang tadi awal banget Sahrul bilang, Iya. art style itu emang susah untuk di copyright kan gitu, Yap. di hak cipta kan gitu. Dan malah banyaknya dulu tuh ya jatuhnya bukan seniman sih. Sebenarnya emang orang-orang zaman dulu melukis atau menggambar tuh emang untuk menceritakan Yes. apa yang terjadi Momen ya? di masa Ya, mereka, momen-momen. betul. Dan tarian-tarian pun digunakan sebenarnya lebih ke Mengekspresikan. ya agama kan, Yes. untuk menyembah dan segala macam Ya, itu. ya. Ketika akhirnya sebuah seni itu menjadi diperjualbelikan atau menghasilkan sesuatu, disitulah baru selain tadi menjadi Ya. sebuah apa namanya mengekspresikan, Ya. menjadi juga sebuah bisnis kan di sana. Ya. Nah, ketika sudah masuk ke dalam sebuah bisnis, mulai ada pergejolakan dong di antara dunia seni ini, anjay. Anjay. Jadilah muncullah tadi itu moral penggunaan seni ini. Iya. Oke lah, mana yang bisa membuat gambar yang mirip dari orang. Tapi kan tetap itu adalah inspirasi dari orang kan. Iya, betul. Anggaplah yang orang pakai itu menggunakan art orang sebagai karya manga atau apalah bikin. HP ini menggunakan untuk wallpaper dan segala macam. Tapi kan di situ ada hak cipta Iya. terhadap hasil karya Yes. orang kan. Hmm. Cuma kan kalau kita ngomong lagi permasalahan AI tadi itu orang bilang AI kan nggak punya moral bro. Ya. Jadi ya kita nggak bisa menahan teknologi ini untuk melawan moral dari Iya, karya iya. seni ini. Maka dari itu kalau kata orang benar tadi Sirio bilang apa yuk Berbijaklah dalam berteknologi. itu Iya, berarti yang harus di atur itu bukan atur AI-nya, moralnya adalah penggunanya. penggunanya. Kita nggak bisa ngatur teknologinya, teknologi akan terus berkembang. Iya, Bahkan iya. sampai sekarang pun malah lebih cepat perkembangannya kan. Justru yang harus kita atur adalah pengguna teknologinya. Iya, betul. Apalagi kalau di dunia seni di ranah seni ini adalah moral terhadap pemilik dari seni itu gitu. Oke lah, mana mau bikin gambar ataupun misalkan bikin lagu apa segala macam menggunakan AI, ya referensinya dari si pencipta karya A gitu. Ya digunakan dengan sebijak-bijaknya. Iya, betul. Oke, misalkan digunakan hanya sebagai konsumsi pribadi doang. Tanpa ada apa tadi sebut mana itu bisnis. Bisnis lah Bukan pokoknya. perjualbelikan ya, Bro. Monopoli. Kalau diperjualbelikan itu kan menjadi salah satu moral juga gitu. Betul. Karena orang ada salah satu cerita juga. Jadi orang nggak akan sebut nama perusahaan ya. Pokoknya ada satu perusahaan lah gitu. Dia ini membuat sebuah gambar AI. Yang dimana di gambar tersebut tuh ada menggunakan source materinya dari hasil karya seseorang. Oke. Anggaplah misalkan Ya. Hafid ini seorang penggambar. Seorang kapiten. Wow, Hafid seorang kapiten mempunyai tangan panjang. Tangan panjang. Wow. Selamat sore. Kalau berjalan. Sore. Itu kalau kamu berjalan. Oh iya, kalau berjalan ya. Kalau berjalan. Dijual es krim. Oke, lanjut ya. Jual tahun anjing. Hafid misalkan nih
artis gambar. Terus orang minta Hafid untuk membuatkan orang sesuatu. Orang ini sebagai anggaplah PT Hako lah misalkan. PT Hako Jaya Sejahtera. Dengan Hafid tolong bikinin gambar begini ini. Oke, jadi ini gambarnya. Orang mah yang Hafid. Tapi nanti hasil karyanya Hafid ini orang pakai di sebuah AI. Ya. Nah, hasil karya AI itu orang posting sebagai media promosi. Nah, Hafid kan sebagai pencipta gambar aslinya gak setuju dong. Oke lah, lu bayar gua, tapi kan itu hasil karya gua dipakai-pakai ke AI. Terus sebelum dibuat jadi hasil karya promosi. Ya. AI itu menurut orang adalah salah satu contoh yang tidak bijak. tidak bijak untuk penggunaan itu. Karena kasihan sebagai si pembuatnya dong. Mereka pengennya gratis ya. Iya, apalagi kalau kalian udah tahu kasusnya, itu staff-staff dari PT ini pun malah mendukung PT-nya untuk menggunakan itu. Wow. Padahal itu salah gitu, sebagai seni itu salah, bro. Iya. Hasil karyanya dia loh dibikin AI. Bahkan seharusnya kalau misalnya Aing nih minta mana gambarin, tapi pas udah Aing bayar gambarin di Aing coba sebarluaskan. Akhirnya itu pun jadi pemasukan buat Aing dan itu pun harusnya Aing mana punya hak untuk PT-PT. dapat royalti dari si gambar itu karena emang secara gambarnya si yang bikin Dapat persenan. persenan ya, misalnya dari baju misalnya baju dah One Piece ya. Ya anime-anime yang banyak tuh. Ya balik lagi sebenarnya itu ke kitanya masing-masing gitu Ya. sebagai si produsen. Iya, Betul. Dari produsen yang mempublikasikan itu semua. Ya itu kesadaran dari kita Iya, gitu. jatuhnya tuh jiplak ya. Jiplak, Iya, iya. Tapi ngomong-ngomong generate AI untuk gambar ya, orang semester kemarin tuh disuruh sama dosen orang untuk menggunakan salah satu AI yang berbayar dengan alasan mempermudah. Karena setelah orang pelajari dan apa yang dosen ini inginkan dari AI tersebut, bahwa ya kita itu mempermudah apa yang akan kita bangun. Orang kan kebetulan jurusan arsitek dan disuruh buat misalkan gedung 10 lantai. Desainnya kayak gimana, ngadep kemana, terus tampilan secara latar tempatnya kayak gimana gitu kan. Nanti kan AI ngebuat sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kan pilihan gambarnya terwujud. Secara nggak langsung dosen orang tuh menyuruh hal itu agar kebayang gitu bahwa desain-desain yang lu inginkan tuh seperti apa. Oke. Meskipun ujung-ujungnya pasti dosennya lihat nih ada 3 gambar misalkan, yang ini bagus nih, yang ini bagus, cuma dimasukin gambar yang kedua ketiga, jadi 3 gambar itu dibikin satu. Iya, itu jadi referensi kan. Beri generate di AI ya untuk referensinya. Iya. Itu menggunakan teori amati, tiru, modifikasi. Itu ATM ya. Bukan ATP ya. Apa itu tiba? Amati, tiru, Plak ketiplak. semua. Nggak ada. Kenal. Ada gimmick baru ganti percakapannya. Tapi mungkin para akomodasi ada yang bertanya-tanya juga gitu. Kamu bertanya-tanya. Ya, mungkin ya Bang kan ini karena gara banyak masyarakat yang menggunakan AI-nya dari Ghibli, otomatis itu pun menaikkan harga atau orang-orang jadi melirik ke Ghibli gitu kan. Jadi gimana makin jadi Ghibli itu makin terpandang gitu. Ya itu mungkin dari segi bisnis, dari pandangan bisnis ya, Iya. itu oke. Tapi ya ini kan Estetikanya nggak ada. nah itu dia, kita berbicaranya di sudut pandang seorang seniman dan Hayao Miyazaki itu seorang seniman yang mana Betul. yang tadi kita ceritain dia mungkin bergambar itu susah payah, bahkan secara konsep itu bakal dipikirin matang-matang sampai palanya botak kali gitu kan, stres. Contoh promosi yang bagus tuh ada kalau menurut Aing. Apa tuh? Itu kebetulan tuh kan di Netflix itu merilis sebuah animasi Devil May Cry DMC. Tahu. Karena Yang di Bandung itu kan? itu BMC. Oh, BMC. Bandung Medical Itu pun Center. kayaknya udah bukan BMC lagi tuh, udah ganti. Nah, jadi si Devil May Cry ini dia Netflix tuh bikin Devil May Cry versi animasi Oke. dan booming. Dan akhirnya karena orang-orang yang nonton ini tahu, akhirnya penasaran sama gamenya dan gamenya pun akhirnya naik lagi pembeli, gamenya pun akhirnya makin banyak. Harusnya kan ya promosi yang benar dan baik itu kayak gitu, sama saling mendukung akhirnya kan. Saling menguntungkan. Betul. Kalau tadi yang Hafid bilang itu yang salah ya. Iya, betul. Justru ketika Ghibli Generate ini masif,
orang tuh bukan melirik ke Ghibli ya, tapi malah melirik ke AI-nya. Ini cara bikinnya gitu. Iya, bahkan ini anjing sih maksud. Bahkan ada ya Ini dia aja. Aneh aja. Itu anjing. Itu Cino, kucing dia. Gak kelihatan dia di sana. iya yang brengseknya itu itu bukan binatang. Yang brengseknya adalah ada segelintir orang yang membuat itu menjadi ladang uang kayak misalkan orang-orang yang bodoh dan malas ini ada pun itu dia tuh misalkan Komis gitu ya. malas untuk membuat Foto bodoh. mereka jadi Ghibli. Iya. Oh. Dan aduh itu gimana caranya? Ada yang membuat kelasnya sendiri. Wah. Cara bagaimana cara membuat Ghibli menggunakan AI setelah menggunakan AI gitu. ChatGPT itu ada kelasnya sendiri dan berbayar hanya Berbayar. Iya. Nah, itu kan yang salah kan sebenarnya. Iya Oh, itu. jadi Hafid pengen bikin gambar Hafid jadi Ghibli. Minta ke orang Iya. bikinin terus Hafid bayar ke orang. Betul. Oh, tai dong. Nge-komis tapi yang nge-komisnya Iya betul. AI. Betul. Gitu. Itu Itu kan tai ya. brengsek banget itu. Itu udah malas, tidak mau berpikir. Mencuri karya orang. Jadi orang. Ya harusnya kan normalnya tuh ya emang karena dari ya ini mereka munculin art Ghibli nih. Harusnya kan normalnya tuh ya orang-orang Ghibli artnya menarik nih. Coba deh nonton film-filmnya Rima. Iya. Nah, itu kan Gitu jadi lah. sebuah masukan untuk Ghiblinya juga. Iya. Nah, ini malah ke promosinya tadi ke orang-orang yang pemalas-malas itu ya. malah jadiin ladang Ladang ini. dagang ya. Mending ladang aja. Wah. Di Bromo kan di Tadi Hafid bilang itu apa? Ya sebagai seorang seniman Hayao Miyazaki masih Iya. sangat-sangat Betul. kecewa dengan Kecewa. itu ya. Dia tadi juga orang ceritain itu juga pasti si seniman itu yang ngekomisin si agensi. Aduh jadi itulah perusahaan. Nah, si perusahaan itu juga pasti kecewa dong anjir. Oh, orang agensi. Bukan. Masa seorang perusahaan saya menang-menangnya udah bayar saya gitu. Malah dipakai buat AI. Iya benar. Iya, kan kasihan, ya. Bener. Itulah pokoknya. Gitu lah pokoknya guys. Semakin banyak ngomong guys, saya semakin selalu. Udah jam 1 juga ini. Setengah 2 malah guys. Kita akan pernah beres-beres ini ngebahas ini tuh. Ya, kalau ngomongin penggunaan AI ya sebenarnya kita juga pakai AI Iya, kan. betul. Tadi itu apa kita generate buat live gambar live. Streaming ya. Iya, itu kita pakai. Sama Lagu sama AI juga. Kita pakai AI. thumbnail Bayar. thumbnail ini kan thumbnailnya yang Live Korea yang bahas Korea Iya. bukan Oh, yang bahas Korea. heeh. AI. Itu ya. Tapi nanti kalau ada uang nanti lagunya orkestra ya. Anjir. Anjing. Kayaknya yang lebih baik ke investasi sebenarnya. Kayak mending kita bikin sendiri kan. Mendingan jadi aset aja. Mending Kita bikin studio. Tapi kan gak sama kita kan gak di hak ciptakan ya. Tadi kita pakai itu Jadi gitu. apa-apain anjing. Iya. Ya gitu lah guys. ya buat kedepannya ya Bijak ini lah. lebih bijak lagi untuk bijak lah guys. menggunakan AI gitu. Berbajak aja. Gak boleh juga ya kalian bajak-bajak ya, jangan Ya bajak. seperti dari sebelumnya ya, video-video kita yang membahas tentang AI nggak masalah gitu buat Iya, betul. pakai AI itu nggak masalah. Cuman ya pergunakan lah, dengan bijak Iya, benar. amati tiru modifikasi. Betul. Kalau bisa dijadiin buat belajar Ya, jadi iya, bahan belajar. Atau Ya, kita walaupun belajar tadi- bikin AI sendirian itu kayak lebih baik deh. Ya kayak Mas Hafid kan deepfake gitu-gitu. Wow, deepfake. Oh, gitu, Buat apa tuh ya. deepfake tuh? Buat Bikin gajah baru. Oh, pengetahuan. Kirain mungkin Korea K-pop siapa, K-popper siapa gitu. Untuk pengetahuan supaya tahu Deepfake gitu. Wow. Tahu mana yang suka di deepfakein kan? Saya sukanya Jepang bukan Korea. Oh, udah ganti Pit. yang ada kode-kodenya itu. ini siapa ini? Tadi mana yang Korea itu yuk? Kalau yang Di aku tahu, dalam, enggak, dalam, di dalam. maksudnya untuk beberapa genre film. Oh. Oh, spesifik ya. Soalnya yang Korea itu tidak ditunjukkan juga gitu. Jadi Iya sih betul. kurang menarik, Kurang. Wow. kurang real. Ya, Delicious Plague itu. Itu film, bener-bener film. Ya oke stop. Kalau itu film bener-bener film. Nggak kemana-mana kayaknya dia. Waduh. Ya gitu aja lah pokoknya. Sana obrolannya keren. Gunakan dengan bijak ya teman-teman. Iya. Jangan membajak juga tuh. Itu dia. Nah, juga. Jangan nonton film-film bajakan. Ya, betul. Jangan lupa juga subscribe. Oh, Nah, itu. subscribe, like, dan komen ya. Iya, Hako Media. Jangan main game bajakan. Di-share juga kemana, Fit? Ke kenapa di sana? Oh ya benar di grup keluarga. Grup keluarga kalian SD, SMP, SMA atau grup-grup Ormas. grup ormas boleh. Ya LSM.
Di WA kalian ada grup, kalian share lah. Tuh, follow juga Walaupun dong. grupnya gak pernah aktif. Wow. Follow juga dong. Ya di hako.media ada di Instagram dan hako.project ada di TikTok. Betul. Ada satu lagi guys. Untuk kalian yang nanti mau masuk ke komunitas kita aja. Anjay. Hako Media ada Discord Betul. ya. Guys, Discordnya nanti ada link link di ada di deskripsi video dan juga di deskripsi YouTube kita. Mungkin kalian bertanya juga nih, Bang, Discord buat apa bang? Nah, buat kalian yang suka K-pop, kita akan membahas K-pop juga. Betul. Kita baru syuting, mungkin ini video bakal... Telat sih. Iya, Ya, bener. cuma ya notice saya. Notice Siapa saya, tahu boleh. ada yang nonton ini nggak nonton K-pop kan? Ya betul. Hako Haseo. Hako Haseo. Hako Haseo. Kita bahas tentang seputar dunia K-pop. Ya. Pokoknya di dalam Discord kita nanti banyak segmen-segmen yang bisa Iya. kalian pakai untuk saling bertukar pikiran aja. Berdiskusi, mengobrol, mungkin mau saling merekomendasi anime yang bagus, Yes, betul, film-film betul. drama bagus, Bahkan kalau kalian bokep mau, bagus. orang yang introvert gak bisa bertukar pikiran dengan orang lain, kalian bisa bertukar pikiran dengan AI ya. Ada light bot, Ada buat bisa ya. Yang bisa kalian ajak diskusi. Atau nanti kita masukin meta AI juga ke sana. Wow. Tapi meta AI itu mantap, Ya, itu memecahkan segala masalah. Ngomong, kita pernah ya di grup Hako Media gitu. Lanjut lagi. Wah ngobrol sepi nih, udah kita ngobrol sama Meta AI Meta di AI. WA gitu. Cara menghadapi orang tua ketika misalnya ketika Pulang kampung. ditanya Iya, kapan pacar nikah, Iya. itu dia jelaskan secara rinci. Atau ada- Cara-cara Gimana Kita- caranya menjelaskan pada orang tua kalau saya punya pacar beda Iya, agama? itu ada tuh. Itu. Gimana Atau kita caranya? mau nanya ini Hafid Fikrilah itu tokoh agama siapa? Itu ada juga tuh ternyata ya. itu saya terkejut itu. Betul. Dia seorang Habib atau apa dia? Anda aja sebagai Ulama, Habib Fikran, ulama. Anda aja sebagai Habib Fikran terkejut. Itu ayah pun terkejut gitu. Terkejut. Terkenal ternyata. Saya pernah tuh searching bagaimana cara menanggapi hati ketika kita nyelip bis, ternyata kita kebelet diselip balik oleh bis. Wah, tidak masuk ternyata. Ya, udah segitu aja konten kita hari ini ya. Rekomendasi ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dari Haku Gozaimasu. Masih bersama dengan saya Sahrul, Habib dan Stereo. Bocah anjing. Diario, dan saya Aldri. Terima semuanya. Dari Haku Gozaimasu. Ya benar. Itu deh. Sudahkah Anda bahagia hari ini? Pastinya sudah dong, karena podcast kami pun sudah punya nama.